Polisi temukan petunjuk dari lokasi pembunuhan yang terjadi di Depok, Jawa Barat. Polres Mimika musnahkan ganja kering 2,7 kg dan lebih dari 1.000 liter minuman keras. Polres Sukabumi peduli salurkan air bersih kepada masyarakat yang terdampak dari musim kemarau. Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Jumat 11 Agustus 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Ibda Almira Sabira dan inilah Presisi Siang selengkapnya. Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara kasus pembunuhan satu keluarga yang terjadi di Kecamatan Tapos, Depok, Jawa Barat. Dalam kasus ini, 1 orang meninggal dunia akibat luka senjata tajam di leher. 2 lagi terluka dan saat ini sudah dirawat di rumah sakit. Polsek Cimanggis Polres Metro Depok langsung merespon kasus pembunuhan yang terjadi di sebuah rumah di Kecamatan Tapos, Depok, Jawa Barat. Dalam peristiwa ini 1 orang tewas, 2 orang lagi menderita luka senjata tajam. Kepada Polri TV, Kapolsek Cimanggis Kompol Arief Budiharso mengatakan polisi langsung melakukan olah TKP. Dugaan awal kita, hasil penyelidikan awal kita dari TKP maupun saksi-saksi mengarah kepada anak keluarga tersebut. Untuk saksi suami itu merupakan saksi kunci kita, Mbak, yang menjelaskan pada kita bahwa memang ada sempat perselisihan internal keluarga terkait pengelolaan bisnis keluarga, terkait keuangan di keluarga tersebut. Yaitu dimungkinkan menjadi pemicunya. Soalnya kita juga masih memeriksa dari terduga pelaku, sampai sekarang kita masih mencoba meminta keterangan dari yang bersangkutan, karena posisinya dari saksi korban maupun terduga pelaku sama-sama terluka dan sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Peristiwa pembunuhan ini terjadi hari Kamis 10 Agustus 2023 sekitar pukul 9.30 pagi. Warga sekitar mendengar teriakan dari dalam rumah korban. Warga terpaksa mendobrak pintu karena saat mencoba masuk, pintu rumah dalam keadaan terkunci. Di dalam rumah warga mendapati 3 orang bersimbah darah. Korban meninggal bernama Sri Widyasuti menderita luka bacok di leher. 2 korban luka lagi adalah Bakti Aziz Munir dan anaknya Rizky Aziz Ramadan. Sebetulnya pada saat kejadian di lingkungan itu pasti kaget. Karena selama ini keluarga Munir ini baik-baik saja orangnya, ya, tidak ada menimbulkan gejala yang sangat-sangat mengganggu atau meresahkan dari lingkungan, tidak ada. Baik dari anak, istri dan suaminya itu tidak ada mencurigakan. Baik-baik saja. Saya yang kenal dengan Pak Munirnya, bapaknya aja sendiri, karena yang sering sosialisasi, sering beradaptasi dengan lingkungan Pak Munirnya sini, karena saya tahu dia. Kalau untuk istrinya, saya jarang ketemu. Kalau istrinya sendiri, ya. Nah, tapi kalau untuk Pak Munirnya itu suaminya atau ayahnya, dia sering aktif di lingkungan. Baik. Kenapa? Kalau anaknya jarang ketemu, jarang kelihatan saya, ya. Aktifnya di mana saya nggak ngerti. Babin Kamtipmas Sukamaju Baru, Aibtu Suparjo, segera membawa korban luka ke Rumah Sakit Sentra Medika. Tim Liputan, Polri TV. Polisi telah menemukan petunjuk dan bukti baru dari lokasi pembunuhan di Depok, Jawa Barat. Petunjuk dan bukti diharapkan bisa mempercepat pengungkapan kasus pembunuhan ini. Berikut wawancara reporter Polri TV Laili Yunianti dengan Kapolsek Cimanggis Kompol Arief Budiharso. Peristiwa pembunuhan kembali terjadi di Depok, Jawa Barat. Kali ini menimpa satu keluarga di
keluarga di Kampung Sindangkarsa, RT 3 RW 8, Sukamaju Baru, Tapos, Cimanggis, Depok. Dan pada peristiwa ini seorang ibu rumah tangga tewas sedangkan bapak dan anak mengalami luka. Tim identifikasi Polres Metro Depok yang datang langsung ke lokasi kejadian segera melakukan olah TKP, dan peristiwa ini terjadi sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan diketahui berkat adanya laporan dari warga yang mendengar adanya keributan di rumah tersebut. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Kapolsek Cimanggis, Kompol Arief Budiharso, dan selamat siang Bapak. Selamat pagi Mbak, menjelang siang ya ini ya. Oke. Dan terkait dengan olah TKP yang sudah dilakukan kemarin Pak, apakah ada update terkait dari hasil pemeriksaan kemarin? Baik, terima kasih Mbak. Update terakhir, kita sudah ambil beberapa video di lokasi. Dari video tersebut, video dari CCTV tentunya ya, CCTV. Kemudian untuk saksi-saksi kita ada penambahan beberapa orang saksi-saksi juga yang kita sudah periksa. Kemudian untuk saksi korbannya kita sudah minta keterangan juga, dan tentunya saat ini saksi korban memang sedang dirujuk di Rumah Sakit Polri. Bukti-bukti apa saja Pak berarti selain CCTV yang sudah dikumpulkan dari lokasi tersebut? Yang pertama senjata tajam yang diduga digunakan. Kemudian yang kedua adanya baju-baju yang mungkin terkait dengan peristiwa tersebut. Dan yang ketiga adanya HP. Jadi kita sudah amankan beberapa HP. Dan satu korban dinyatakan sudah meninggal dunia ya Pak, dan 2 korban merupakan anak dan bapak itu dirawat. Dan apakah polisi sudah memeriksa kedua korban yang saat ini dirawat tersebut? Untuk keduanya kita sudah periksa. Yang satu untuk saksi korban pertama, bapaknya sudah kita periksa. Kemudian untuk saksi korban anaknya sedang proses, Mbak. Terkait dengan bukti baru yang sudah dikumpulkan CCTV dan juga bukti yang dikumpulkan, apakah memang sudah ada titik terang Pak dari kasus ini? Insya Allah mohon doanya, nanti juga kita akan sampaikan dalam perkembangan atau update-nya. Yang jelas kita akan mencocokkan petunjuk-petunjuk saksi-saksi sehingga diperoleh alat bukti yang kuat. Untuk hari ini Pak, apakah akan ada dilanjutkan olah TKP lagi Pak? Untuk hari ini kita masih menunggu dari tim juga. Kita juga nanti akan gelarkan sebentar. Kemudian untuk menindaklanjutnya langkah apa yang perlu kita lakukan. Apakah kita perlu ke TKP. Tapi memang kemarin kita rencanakan, kita agendakan untuk hari ini kita akan cek kembali TKP ya tersebut. Lalu untuk saksi yang sudah diperiksa Pak, selain dari korban tersebut? Selain korban tersebut, yaitu teman-teman dari korban. Selanjutnya adalah saksi warga sekitar. Tentunya yang pada saat kejadian melihat atau mendengar peristiwa tersebut. Bapak izin bisa dijelaskan nggak Pak, terkait ketika polisi datang ke lokasi, seperti apa sih Pak kondisi yang terjadi di sana? Pada saat kita datang ke lokasi, warga memang ada beberapa sudah berkerumun, tapi mereka tidak berani masuk. Yang berani masuk memang warga yang sempat menolong, melerai, masuk ke dalam rumah tersebut. Nah itu memang sudah masuk, tapi untuk yang lain-lainnya mereka masih menunggu di luar. Memang sempat kita lihat ada bercak-bercak darah di lokasi, dan kita temukan satu orang berjenis kelamin perempuan itu tergeletak di belakang, di bagian dapur sebelah belakang. Dan 2 orang lagi merupakan bapak dan anak itu di bagian... 2 orang lainnya itu sudah langsung dibawa ke rumah sakit pada saat itu oleh warga. Karena mungkin melihat kondisinya, jadi mereka mengambil inisiatif untuk segera dibawa ke rumah sakit. Untuk proses hukum belum ya Pak ya? Mungkin masih didalami lagi untuk pemeriksaan. Proses hukum masih terus berjalan. Kita akan dalami dan secepatnya mungkin kita akan update lagi. Demikian. Ya, pemirsa Polri TV, untuk terkait dengan kasus pembunuhan yang terjadi di Depok ini masih akan terus didalami dan dilakukan pemeriksaan. Dan saat ini kondisi korban yang merupakan bapak dan anak yang juga memang sedang tengah intensif diperiksa juga masih menjalani perawatan. Dan kita akan menunggu lagi nanti hasil olah TKP yang akan dilakukan oleh Polsek Cimanggis dan juga Polres Metro Depok untuk mencari titik terang dari pengungkapan kasus pembunuhan ini.
Kepolisian Resor Mimika menggelar pemusnahan barang bukti narkotika jenis ganja kering seberat 2,7 kg dan minuman keras sebanyak 1.327 liter. Diperkirakan apabila dijual kepada konsumen, harga ganja kering tersebut senilai 600 juta rupiah. Pemusnahan barang bukti narkotika jenis ganja kering dan minuman keras ini dilakukan di halaman Mapolres Mimika dan dipimpin oleh Wakapolres Mimika, Kompol Hermanto. Wakapolres Mimika Kompol Hermanto menjelaskan bahwa pemusnahan barang bukti narkotika jenis ganja kering ini merupakan hasil pengungkapan kasus dari dua tersangka berinisial HL alias Aco dan SMP alias Semi. Hari ini kami Polres Mimika, khususnya Satreskrim Narkoba ingin melaksanakan rilis pemusnahan barang bukti berupa ganja dan minuman keras lokal Sopi. Kedua tersangka sebelumnya ditangkap penyidik Satres Narkoba di Jalan Budi Utomo pada Sabtu 22 Juli setelah mengambil paket kiriman dari Jayapura yang diduga berisi ganja pada salah satu jasa pengiriman barang. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2, pasal 111 ayat 2, dan pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2019 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling lambat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Kegiatan pemusnahan barang bukti ini disaksikan langsung oleh perwakilan dari Pengadilan Negeri Kota Timika, Ketua Kejaksaan Negeri Mimika, Perwakilan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mimika, Bea Cukai, Kapolsek Kawasan Pelabuhan Poumako, dan Satuan Reserse Narkoba Polres Mimika yang menangani kasus ini. Tim Humas Polres Mimika melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.